Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Office. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantarnya terlebih dahulu, yaitu pengantar aplikasi Office. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih definisi aplikasi Office itu apa saja jenisnya, dan fungsi dari masing-masing aplikasi itu ada apa aja. Nah, kita akan bahas di sini. Apa yang dimaksud dengan aplikasi Office? Nah, tentunya kalau kita terjemahkan secara letterlock atau secara bahasa, ya, Office artinya kantor, berarti aplikasi yang berhubungan dengan perkantoran. Ya. Di sini didefinisikan bahwa aplikasi Office merupakan suatu paket aplikasi yang diciptakan untuk menyesuaikan kebutuhan perkantoran, sehingga orang-orang yang bekerja dalam bidang perkantoran, dalam administrasi, dalam akuntansi, dan lain sebagainya, yang hubungannya dengan aplikasi perkantoran, misalkan seperti mengajar, atau misalkan presentasi dan lain sebagainya, maka tentu pasti membutuhkan aplikasi Office ini. Nah, aplikasi Office ini ada berbagai macam jenisnya. Ada yang sifatnya berbayar dan ada yang sifatnya free. Nah, pada slide kali ini kita tampilkan hanya ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada Microsoft Office. Ini adalah aplikasi Office yang paling populer, ya, yang sudah digunakan sejak lama sekali, ya. Jadi sejak keluarnya sistem operasi Windows, ya. Ini sudah dulu ada WordStar dan lain sebagainya, lalu berkembang menjadi Microsoft Office. Nah, sekarang sudah mencapai Microsoft Office 2019 kalau saya nggak salah, dan ada juga Office 365. Nah, di sini ada produknya Microsoft Office. Lalu yang selanjutnya ada LibreOffice. Di sini ada LibreOffice, lalu ada SoftMaker Office. Ini versi 2021. Nah, dari ketiga ini, ya, terdapat aplikasi yang sifatnya berbayar dan ada yang sifatnya free atau boleh digunakan, ya, lisensinya free, bebas. Nah, contoh yang berbayar adalah Microsoft Office. Tentu kita sudah tahu semua bahwa Microsoft Office ini merupakan proprietary software, ya, yang artinya bahwa dia memiliki lisensi atau copyright, sehingga tidak bisa kita menggunakannya secara free. Artinya kita harus membeli terlebih dahulu, kita install, baru kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, yang kedua adalah LibreOffice. Ya, LibreOffice ini adalah aplikasi Office yang sifatnya bebas, ya. Jadi tidak memerlukan pembelian. Nah, biasanya lisensi ini ada di bawah lisensi yang disebut biasanya GNU atau General Public License, ya. Jadi GNU, GPL, ya, General Public License ini merupakan lisensi untuk free, aplikasi-aplikasi yang memang didonasikan, ya, untuk digunakan secara bebas. Nah, biasanya perbedaan antara kedua software ini, kenapa kok Microsoft misalkan dia harus membayar dan sedangkan LibreOffice dia free, kok bisa seperti itu? Karena perbedaannya adalah kalau Microsoft Office, ya, aplikasi-aplikasi yang biasanya berbayar itu dibuat oleh vendor, ya, oleh perusahaan pembuat software atau developer, ya, developer software. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang free biasanya dibuat oleh komunitas. Kita kenal kalau dalam sistem operasi ada operasi Windows, ya, sistem operasi Windows, dan ini keluaran dari Microsoft, ya. Ada juga sistem operasinya punya macOS, ya. Ini dikeluarkan oleh macOS.
dan ini juga berlisensi copyright ya, karena dikembangkan oleh suatu perusahaan. Berbeda dengan Linux misalkan. Linux meskipun sekarang terdapat Linux yang berbayar, misalkan seperti Red Hat. Red Hat ini adalah sistem operasi Linux yang sekarang memiliki lisensi copyright, sehingga kita harus membeli lisensinya. Berbeda dengan mungkin zaman dulu awal-awal Linux keluar, dia lisensinya adalah lisensi free. Kenapa? Karena dibangun oleh komunitas, jadi bukan oleh perusahaan tetapi oleh komunitas. Nah, kalau di Indonesia ada IGOS Nusantara, ada Blank-On ya, dan lain sebagainya, Langkon gitu ya, Langkon OS di Indonesia, dan masih banyak sistem operasi lain yang free, khususnya adalah turunan-turunan dari Linux. Lalu selanjutnya ada Office SoftMaker. Ini ada versi trial dan ada juga versi premiumnya, jadi harus berbayar. Nah, ketiga ini adalah aplikasi yang sifatnya adalah desktop, artinya dia harus diinstal di dalam suatu komputer atau laptop atau smartphone misalkan. Jadi aplikasi Office ini sifatnya adalah aplikasi desktop yang user yang ingin menggunakannya harus menginstal terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada yang sifatnya adalah web, berbasis web, atau teknologi hari ini sering disebut dengan cloud ya. Nah, Microsoft juga memiliki Office yang sifatnya cloud ini, yaitu Office 365. Ada macam-macam ya, ada Microsoft Word-nya, Excel, PowerPoint ya. Ada Microsoft Teams ya. Nah, lalu yang kedua adalah Google Suite. Ini adalah buatan Google, mungkin kita sudah sering memakainya ya. Ada Google Doc, ada Google Sheet ya, ada Google untuk presentasi ya. Lalu ada juga Google Form, dan masih banyak aplikasi yang lain dalam Google ini. Dan untuk penggunaan Google ini ada yang versi gratis ya, jadi kita bebas bisa menggunakannya. Yang penting kita memiliki akun Google, dan juga ada yang premium untuk bisnis ya. Jadi aplikasinya adalah bersifat online menggunakan web, artinya user tidak perlu menginstal untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini sangat memudahkan sekali ya, untuk hari ini. Tetapi tentunya yang paling utama dari aplikasi yang berbasis online yang pasti adalah harus ada koneksi ke internet. Nah, ini kuncinya ya. Jadi masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalau aplikasi yang install berarti kita harus memiliki kapasitas yang memenuhi untuk kita bisa menginstal aplikasi tersebut. Sedangkan aplikasi online kita harus memiliki akses internet untuk kita bisa menggunakannya. Seperti itu. Nah, pada pembahasan ini kita akan fokus kepada aplikasi dari Microsoft. Nah, ada banyak sekali. Ini contoh-contoh aplikasi Office yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang pertama adalah aplikasi Word. Nah, tentu kita tahu ya, fungsinya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, InfoPad, Skype, ada Outlook, ada OneDrive for Business. Nah, ini adalah di antara aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft, meskipun masih ada aplikasi yang lain. Jadi aplikasi Office ini memang berbagai macam bentuknya dan variasinya. Nah, kita akan membahas 3 contoh dari aplikasi Office-nya. Yang pertama adalah Microsoft Office Word. Nah,
fungsi dari Microsoft Office Word ini apa? Yang pertama adalah untuk membuat dokumen. Nah, karena Word berarti adalah dia pengolah kata, sehingga berhubungan dengan dokumen. Untuk mencetak dokumen, mengedit, memformat, ya. Dan Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam, misalkan ukuran kertas, lalu ada jenis hurufnya, warna huruf, catatan kaki, penomoran, daftar isi, ya, bahkan hingga rumus matematika, equation matematika, ya. Ini biasanya digunakan untuk membuat soal atau misalkan untuk menulis jurnal-jurnal yang kaitannya dengan rumus-rumus matematika. Nah, jenis file type atau tipe file yang dihasilkan oleh Microsoft Word ini adalah, ini ada DOC. Ini versi 2007 ke bawah. Jadi Office di bawah 2007 dia masih menggunakan format DOC. Artinya misalkan kita menggunakan kita memberikan nama proposal, maka di belakangnya adalah .doc. Nah, setelah aplikasi Office 2007 ke atasnya, ini menggunakan DOCX. Seperti itu. Dan hari ini juga bisa langsung menyimpan dalam format PDF. Jadi tanpa perlu kita menginstal aplikasi untuk mengkonversi Word ke PDF, sehingga kita bisa save as PDF. Yang kedua, yang paling sering digunakan juga adalah Microsoft Excel. Nah, Excel ini tentu kita tahu fungsinya adalah sebagai aplikasi pengolah angka, jadi berhubungan dengan angka, tabel, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, serta meringkas data. Jadi saat kita memiliki data, kita bisa mengolah di Microsoft Excel ini, ya. Misalkan data jumlah siswa, data siswa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, atau misalkan data-data tentang gaji dan lain sebagainya, ya. Yang kedua adalah perhitungan aritmatika dan statistika. Ini berhubungan dengan matematika, ya. Matematika, logika, statistiknya. Misalkan kita mau membuat rata-rata dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, membuat catatan keuangan, penyusunan anggaran keuangan, laporan baik dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Nah, ini bisa digunakan untuk fungsi akuntansi, meskipun nanti bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, file type dari Microsoft Excel yang lazim digunakan adalah ada XLS dan XLSX, ya. Kalau sudah ada tambahan X-nya di belakang seperti ini, berarti dia versi 2007 ke atas. Meskipun nanti bisa disimpan misalkan dalam bentuk CSV, misalkan file format CSV. Nah, ini nanti bisa dikonvert ke SQL dan lain sebagainya untuk dimasukkan ke database, misalkan SQL Server atau MySQL. Nah, aplikasi yang selanjutnya, yang terakhir dari pembahasan ini adalah Microsoft Office PowerPoint. Jadi 3 aplikasi ini adalah aplikasi utama yang paling sering dipakai untuk keperluan Office. Yang terakhir adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint ini fungsinya adalah untuk mempermudah melakukan suatu presentasi. Jadi PowerPoint itu adalah susunan dari slide-slide yang digunakan untuk presentasi atau untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan bisa juga untuk membuat video, ya, untuk hari ini. Jadi Microsoft Office terbaru bisa digunakan untuk membuat video. Ya, biasanya digunakan untuk video wedding invitation, ya, untuk undangan pernikahan, ya. Ada juga untuk selamat, misalkan selamat hari raya dan lain sebagainya. Banyak yang menggunakan aplikasi PowerPoint untuk membuatnya, ya. Nah, yang kedua adalah membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Jadi bisa diakses oleh komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan.
Lalu yang keempat, mempermudah dalam membuat atau mengatur dan mencetak berbagai slide. Jadi selain slide-nya dapat kita presentasikan, juga dapat dicetak juga ya. Biasanya untuk handout ya, materi. Oke. Dan file tipenya ada PPT, PPTX, lalu ada PPS ya, lalu ada PPSX. Nah, perbedaannya apa? Kalau PPT ini adalah file yang disimpan dalam bentuk file PPT, artinya dia bisa diedit. Kalau PPS biasanya PowerPoint show ya. PowerPoint show ini langsung menampilkan PowerPoint yang sudah kita buat, jadi tanpa kita harus menekan tombol slideshow. Kalau kita simpan dalam bentuk PPSX, maka dia langsung bisa tampil seperti itu. Nah, demikian pembahasan pengantar pengantar aplikasi Office pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.